Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Dan yang terhormat kepada ibu dosen saya, Miss Winserlitan, SHMH, selaku dosen sosiologi hukum di Universitas Internasional Batam, serta kawan-kawan saya semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya Nurunada dengan MPM 2151090 selaku mahasiswi dari Universitas Internasional Batam yang akan mengulas pemahaman saya dalam materi sosiologi. Pada pembahasan kali ini, saya akan mengulas dari pertemuan ke-6 hingga akhir. Nah, di pertemuan ke-6 ini, saya akan membahas mengenai stratifikasi sosial dan lembaga kemasyarakatan. Nah, apa sih stratifikasi? Stratifikasi adalah pembedaan penduduk atau masyarakat ke dalam kelas-kelas secara bertingkat. Nah, wujud dari stratifikasi ialah kelas tinggi dan kelas yang lebih rendah. Nah, lanjut kita akan membahas mengenai pengertian stratifikasi sosial. Stratifikasi sosial adalah pembedaan atau pengelompokan para anggota masyarakat secara vertikal. Adapun menurut sosiolog Italia yang bernama Gaetano Mosca berkata bahwa pembedaan di dalam masyarakat ini terkait dengan konsep kekuasaan. Akhirnya ada sekelompok orang yang memang berkuasa atas kelompok orang yang lain. Nah, ada juga ciri-ciri dari stratifikasi, yaitu adanya perbedaan atau status peran, adanya distribusi hak dan kewajiban, adanya simbol dan dalam menentukan status sosial, adanya perbedaan dalam gaya hidup yang ada di dalam kelompok sosial, serta adanya perbedaan dalam kemampuan yang terjadi antara kelompok sosial. Lanjut kita membahas mengenai faktor terbentuknya stratifikasi. Yang pertama yaitu kekuasaan, yaitu seorang yang atau sekelompok masyarakat yang memang memiliki kekuasaan atau kewenangan besar akan berada pada tingkat lapisan atas dan bawah. Serta yang kedua adanya kekayaan. Orang yang memiliki kekayaan atau penghasilan tinggi akan menduduki lapisan teratas dalam masyarakat. Lanjut yaitu kehormatan. Nah, kehormatan seseorang itu tidak hanya diukur dari kekayaan yang terlihat ataupun kekuasaan yang dimilikinya. Kehormatan seseorang juga bisa diukur dari pandangan masyarakat mengenai dirinya. Maksudnya, orang tersebut paling disegani atau orang tersebut dihormati dalam lingkungannya atau dalam kehidupan sehari-harinya. Yang terakhir yaitu adanya ilmu pengetahuan, yang berarti orang yang memang memiliki tingkat pendidikan yang paling tinggi bisa menempati lapisan sosial teratas dalam masyarakat. Lanjut, kita akan membahas mengenai sifat-sifat dari stratifikasi sosial, yaitu ada 3. Yang pertama, stratifikasi sosial terbuka, yang kedua, stratifikasi sosial tertutup, dan yang ketiga, stratifikasi sosial campuran. Selanjutnya ada lembaga kemasyarakatan, yaitu suatu lembaga atau komunitas yang mengatur rangkaian atau tata cara dan prosedur dalam melakukan sesuatu hubungan antara manusia saat menjalin kehidupan bermasyarakat. Nah, tujuannya itu untuk mendapatkan keteraturan hidup. Lanjut kita membahas mengenai fungsi dari lembaga kemasyarakatan. Yang pertama itu memberikan pedoman bagi anggota masyarakat. Yang kedua itu menjaga keutuhan masyarakat. Nah, yang ketiga itu memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem peradilan sosial yang diartikan sistem pengawasan masyarakat terhadap tingkah laku anggota-anggotanya. Oke, kita lanjut ke pembahasan di pertemuan ke-7 yang membahas sosiologi hukum itu sebuah ilmu pengetahuan. Nah, biasanya dalam sosiologi hukum itu ada 3 perspektif. Yang pertama yaitu sosiologi hukum berguna untuk memberikan kemampuan-kemampuan bagi pemaham atau terhadap hukum di dalam konteks sosial. Nah, yang kedua itu penguasaan konsep-konsep sosiologi hukum ini dapat memberikan kemampuan-kemampuan untuk mengadakan analisa terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai segi sarana pengadilan sosial, sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial, dan juga agar mencapai keadaan-keadaan sosial tertentu. Nah, yang ketiga yaitu sosiologi hukum itu memberikan kemungkinan serta kemampuan untuk mengadakan evaluasi terhadap efektivitas hukum dalam masyarakat. Nah,
Lanjut kita ke pertemuan 8 yang membahas mengenai sosiologi hukum sebagai ilmu pengetahuan. Oke, ilmu hukum. Ilmu hukum itu adalah tentang kaidah yang menelaah hukum yang berisikan subjek hukum, hak dan kewajiban. Nah, serta peristiwa hukum dan juga ilmu hukum itu ilmu tentang kenyataan yang menyoroti hukum yang diberisikan sosiologi hukum, antropologi hukum, psikologi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum. Nah, fungsinya yaitu fungsi hukum itu terdiri dari alat ketertiban dan keteraturan. Nah, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial lahir batin, sebagai alat penggerak pembangunan, sebagai alat kritik atau fungsi kritis untuk mengawasi penegak hukum atau aparatur pengawas, serta untuk menyelesaikan pertikaian. Kita lanjut pembahasan mengenai di materi pertemuan ke-9 yang membahas mengenai objek dan masalah sosiologi hukum. Sosiologi hukum ini sebenarnya mempelajari atau menjelaskan secara utuh pola perilaku masyarakat dengan apa adanya. Nah, serta pembahasan tentang perubahan dalam hal ini mencakup perubahan hukum dan juga perubahan masyarakat serta hubungan timbal balik di antara keduanya. Serta ada juga macam objek dalam sosiologi hukum. Yang pertama itu objek material, yang berarti sosiologi ini adalah kehidupan sosial atau gejala-gejala dan proses hubungan antar manusia yang memang dipengaruhi saat kesatuan hidup manusia tersendiri. Yang kedua, adanya objek formal. Objek formal sosiologi yaitu ditekankan pada manusia sebagai makhluk sosial atau masyarakat. Nah, ruang lingkup sosiologi ini meliputi yang pertama yaitu kedudukan dan peran sosiologi individu dalam keluarga atau kelompok dan sosial masyarakat. Yang kedua yaitu nilai dan norma atau sosiologi yang mendasarkan atau mempengaruhi sikap dan perilaku anggota masyarakat dalam melakukan hubungan sosial. Yang ketiga itu masyarakat dan kebudayaannya itu kebudayaan daerah sebagai sumber masyarakat serta kebudayaan nasional Indonesia. Nah, ada juga beberapa masalah yang disoroti dalam sosiologi hukum yang berpusat kepada masalah-masalah sosial budaya yang ditemui dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kita mempelajari sosiologi hukum ini, setidaknya ada 3 kegunaan atau manfaat yang bisa kita peroleh, yaitu yang pertama memberikan kemampuan atau pemahaman hukum dalam konteks sosial. Yang kedua itu memberikan kemampuan untuk menganalisis efektivitas hukum dalam masyarakat, baik sebagai sarana pengadilan sosial, sarana pengubah masyarakat, dan sarana untuk mengatur interaksi sosial. Yang ketiga itu memberikan kemampuan mengadakan evaluasi atau penilaian terhadap hukum dalam masyarakat. Lanjut ke faktor timbulnya ahli hukum atau bisa disebut dengan filsafat hukum. Yang pertama, timbul kebimbangan akan kesebandingan antara kebenaran dan keadilan dalam hukum yang berlaku. Yang kedua, hukum dinilai tidak sesuai lagi dengan keadaan masyarakat. Yang ketiga, perbedaan antara dasar hukum yang berlaku dengan pemikiran orang di bidang filsafat itu berbeda. Nah, dalam sosiologi hukum juga ada beberapa hasil pemikiran para ahli. Yang pertama itu adalah mazhab formalitis. Di mazhab formalitis ini, ahli berpegang teguh pada pemisah antara hukum dengan moral, pada batasan yang memisahkan apa yang terjadi saat ini dengan apa yang akan terjadi di masa yang akan mendatang. Yang selanjutnya ada mazhab sejarah dan budaya, di mana di mazhab ini bahwa hukum yang dimaksud ini berdasarkan pandangan adat ataupun konsep hukumnya itu abstrak. Lanjut kita ke aliran utilitarianis. Ini menurut Jeremy Bentham, manusia ini bertindak untuk memperbanyak kebahagiaan dan mengurangi penderitaan. Lanjut kita ke aliran sociological jurisprudence. Nah, menurut Egon Erich bahwa perbedaan hukum positif dengan hukum yang hidup. Nah, hukum positif hanya akan efektif apabila selaras dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Lanjut adalah ada aliran realisme hukum.
yaitu hakim-hakim tidak hanya menemukan hukum, namun membentuk hukum. Seseorang hakim harus selalu memilih prinsip mana yang dipakai dan pihak mana yang akan menang, serta adanya keputusan peradilan dan doktrin selalu dapat dikembangkan untuk menunjang perkembangan atau hasil-hasil proses hukum. Nah, adapun hasil pemikiran para sosiolog antaranya yaitu salah satunya menurut Emily Durkheim. Dia berkata bahwa hukum dirumuskan sebagai suatu kaidah yang bersangsi. Berat ringannya sanksi itu bergantung pada sifat pelanggaran, anggapan-anggapan serta keyakinan masyarakat tentang baik buruknya suatu tindakan dan peranan sanksi-sanksi tersebut dalam masyarakat ya. Nah, ada juga jenis-jenis sanksi yang menjadi bagian utama dari kaidah hukum, antara lain yaitu kaidah hukum represif, yaitu sanksi mendatangkan penderitaan bagi mereka yang melanggar kaidah-kaidah hukum yang bersangkutan. Nah, ada juga kaidah hukum restitutif, yaitu sanksi untuk mengembalikan kaidah pada situasi semula sebelum terjadinya goncangan akibat dilanggarnya suatu kaidah hukum. Nah, ada juga hubungan hukum dengan struktur sosial. Nah, hukum ini digunakan sebagai suatu alat diagnosa untuk menemukan syarat-syarat struktural bagi perkembangan solidaritas masyarakat. Nah, selain klasifikasi tersebut, juga ada 4 tipe ideal dari hukum, yaitu hukum irasional dan material, yang kedua hukum irasional dan formal, yang ketiga hukum rasional dan material, yang keempat adalah hukum rasional dan formal. Nah, hukum formal ini didasarkan pada logika murni, sedangkan hukum material didasarkan pada apa kegunaannya. Nah, di pertemuan lanjut kita membahas di pertemuan ke-11 yang mengenai struktur sosial hukum. Nah, perbedaan norma sosial dan norma hukum. Nah, jadi norma hukum ini memiliki aturan yang umumnya tertulis. Nah, sedangkan norma sosial ini umumnya tidak tertulis atau tidak sah atau tidak pasti. Nah, lanjut, norma hukum ini memiliki alat penegak hukum. Nah, sedangkan norma sosial ini terkadang tidak memiliki alat penegak hukum. Nah, norma hukum ini dibuat oleh penguasa, sedangkan norma sosial dibuat oleh masyarakat. Lanjut, kita ke penegak hukum. Pertama, ada kondisi penegak hukum terdiri dari, yang pertama ada stagnasi, atau bahwa masih ada marak atau masih banyak atau masih maraknya mafia lembaga pengadilan serta perbedaan perilaku itu masih berlangsung. Yang kedua, adanya kemunduran, terjadinya popular law enforcement dengan menggunakan kekuatan massa. Nah, yang ketiga itu adanya kemajuan keberanian mendidik kelompok pelaku korupsi yang selama ini tidak terjamah oleh hukum. Nah, lanjut, yang kedua itu ada faktor dominan penyebabnya. Yang pertama, masih kuatnya pengaruh dari kehadiran kelompok yang berkepentingan atau lapisan sosial dalam penegakan hukum. Yang kedua, kehadiran kelompok pengontrol. Lanjut, ada sosiologi of law yang terdiri dari lembaga pembentuk dan pelaksana hukum yang memang dipengaruhi oleh pengaruh kondisi internal lembaga hukum terhadap kinerjanya. Dipengaruhi juga dari lembaga hukum yang satu dengan terhadap yang lainnya. Nah, lanjut kita membahas mengenai basis atau struktur sosial dari hukum. Nah, yang pertama itu dipengaruhi oleh nilai sosial terhadap hukum. Kedua itu dipengaruhi juga oleh pola pengelompokan sosial terhadap hukum-hukum. Lanjut ada juga proses-proses sosial dan hukum. Nah, yang pertama hubungan antara perubahan lembaga non-hukum terhadap hukum. Yang pertama ada politik terhadap hukum, ekonomi terhadap hukum, teknologi terhadap hukum, nilai sosial terhadap hukum. Dan terakhir adanya hubungan antara kondisi geografi dengan hukum. Nah, sekarang kita lanjut ke topik terakhir, yaitu topik pembahasan 12 hingga akhir. Membahas mengenai perubahan sosial dan hukum.
Nah, perubahan sosial. Perubahan sosial ini merupakan perubahan-perubahan yang sering terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang memang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap-sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakatnya. Nah, perubahan hukum. Bahwa secara umum hukum ini berubah karena perubahannya itu elemen-elemennya lain dalam kehidupan, terutama bertambahnya penduduk, terus penemuan teknologi, perkembangan ilmu, dan pengetahuan, reformasi atau revolusi, dan juga peperangan. Nah, ada faktor perubahan sosial bertambah atau berkurangnya penduduk, adanya penemuan-penemuan baru, adanya pertentangan dalam masyarakat, nah terjadinya pemberontakan atau revolusi dari masyarakat. Faktor-faktornya itu bisa dari luar yang masyarakat yang menyebabkan terjadinya perubahan sosial. Nah, setiap perubahan sosial dalam fase ini masing-masing menyebabkan ilmu hukum itu mengalami perubahan. Apakah benar? Ya, benar. Dikarenakan ini tentunya setiap perubahan sosial yang terjadi dalam dalam fase masing-masing, disitulah ilmu hukum mengalami pola atau disebut dengan guncangan dari setiap tipe perubahan sosial. Nah, ilmu hukum juga yang dulunya melepaskan diri dari anasir sosial, politik, ekonomi, dan moral. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada salah kata atau kekeliruan dalam pengucapan atau penyebutan, mohon dimaafkan. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.